Pada akhir abad ke-19, tepatnya di negara Spanyol, cerita akan dimulai dengan berlatar di salah satu panti asuhan yang ada di sana. Semuanya pun berjalan baik sebagaimana mestinya. Namun tak selang lama, para biarawati terlihat panik dan meminta kepada anak-anak untuk bangun, lalu kemudian membawa mereka semua ke ruangan bawah. Dan di sini, para biarawati mengalihkan perhatian para bocil dengan cara berdoa. Itu semua mereka lakukan agar para bocil tidak merasa panik dan ketakutan. Nah, perlu diketahui bahwa tahun itu ialah tahun 1876, yang dimana pecahnya masa peperangan Karlis terakhir. Dan sangat kebetulan sekali bahwa hari itu ialah hari terakhir dari perang tersebut. Di saat lagi berdoa, suasana pun seketika berubah dengan hancurnya bangunan panti tersebut dan menewaskan mereka semua. Akan tetapi tidak dengan seorang gadis cantik yang tak disebutkan namanya. Kita panggil saja dia dengan nama Santi. Kemudian datanglah seorang wanita misterius ke hadapan Santi yang sedang berkarat. Dan terlihat Santi yang mengira jika wanita misterius itu ialah sang malaikat yang akan menjemputnya. Dan inilah alergi ketiak. Setelah itu dibawalah Santi di kediaman wanita tersebut. Dan di sini terlihat jika Santi sangat begitu kesakitan. Supaya enak dalam penyebutan, kita panggil saja wanita ini dengan nama Guntur. Lalu Guntur menawarkan kesembuhan kepada Santi. Akan tetapi dengan satu syarat, bahwa Santi harus mau menerima kesembuhan ini dengan lapang dada dan harus penuh keikhlasan. Karena sudah tidak tahan dengan rasa sakit tersebut, penawaran itu pun langsung diterima oleh Santi. Namun ia tak tahu akan konsekuensi di masa mendatang. Singkat waktu, kini Santi pun tersadar dengan keadaan sehat walafiat. Dan ternyata Guntur tidaklah sendirian, melainkan mereka ialah berkelompok dan sangat gemar tinggal di tengah hutan. Tak hanya itu saja, di saat akan bepergian mereka bahkan tak bisa jika tanpa penutup yang berupa kain. Nah, tanpa penuh rasa penasaran, di sini saya akan menyatakan bahwa mereka adalah koloni vampir, guys. Ya, tidak bisa terpapar sinar matahari, hidup abadi selamanya tanpa mengalami penuaan sedikit pun. Oh jelas, itulah ciri khas vampir. Bahkan bukan hanya itu aja, guys. Yuklah kita bahas mengikuti alurnya aja ya kan. Lanjut. Kemudian di saat akan tidur, Santi bertanya pada Guntur tentang malam di mana ia menemukannya dalam keadaan berkarat. Ia bertanya tentang bagaimana Guntur bisa menyembuhkannya, padahal keadaan Santi saat itu sangat mustahil untuk disembuhkan. Lalu Guntur dengan santunya menjawab, hanya dengan kecupan. Entahlah dikecup di bagian mana, mungkin saja di bagian ketek ya guys ya. Soalnya nggak dijelaskan secara spesifik sih, kan bingung kita ya kan. Nah, setelah itu Guntur mulai bercerita tentang masa lalunya, yang dimana ia saat itu hampir mokat seperti Santi. Namun ia berhasil selamat dikarenakan ada seorang vampir yang menolongnya kala itu. Oleh sebab itulah sekarang ia juga bisa menolong Santi. Nah, perlu diketahui bahwa seorang vampir hanya bisa menyelamatkan hidup seseorang satu kali saja. Maka dari itu, mereka yang akan menolong harus mempertimbangkan terlebih dahulu siapa yang akan mereka tolong. Bahkan Santi suatu saat nanti pasti bisa menyelamatkan seseorang, tapi tentu ia harus mempertimbangkannya. Dan alasan mengapa Guntur menolong Santi ialah bahwa Santi menurutnya spesial. Nah, dikarenakan Santi ialah anak yatim piatu, Guntur di sini dengan lembut memperlakukan Santi layaknya anak sendiri. Setelah drama itu, para koloni pun berhamburan dikarenakan ada pasukan militer dengan membawa persenjataan lengkap beserta obor yang akan membakar mereka. Dengan kata lain bahwa koloni vampir tersebut sedang diincar bertujuan akan dimusnahkan. Karena secara signifikan keberadaan mereka sangat mengancam kehidupan manusia secara global. Hal itu bisa menjadi sebuah realita karena bisa kita pahami bahwa mereka bisa saja mengembangbiakan spesiesnya dengan cara memanfaatkan seseorang yang lagi membutuhkan pertolongan untuk diselamatkan. Nah, contohnya seperti Santi. Kita lanjut ke para koloni yang saat ini dalam keadaan mengenaskan, yang dimana beberapa dari mereka berhasil dilumpuhkan oleh pasukan militer. Dan di sini Guntur memberi arahan kepada Santi dengan menjelaskan bahwa Santi harus memegang erat selimut tersebut, karena jika ia lalai maka pasukan militer akan membakarnya. Setelah itu mereka pun menghindar dari peristiwa tersebut. Namun belumlah jauh berlari, tak disangka Santi kini malah nyusruk dan terjatuh dari atas tebing tersebut, bersamaan dengan Guntur yang saat itu sedang lengah. Dan pada akhirnya ia pun terkena tembakan dari salah seorang pasukan. Beralih ke Santi yang sekarang sudah tersadar dari pingsannya dengan keadaan baik-baik saja. Tentu hal itu bisa dinilai wajar, karena secara dasar kini Santi telah menjadi bagian dari golongan vampir, yang dimana secara permanen seluruh bagian tubuhnya bermutasi menjadi kuat serta kebal terhadap apapun, terkecuali sinar mentari dan juga api. Kemudian Santi menuju ke gubuk yang sebelumnya ia tinggali bersama para koloni. Namun setelah sampai, yang ia dapatkan hanyalah kenyataan pahit.
Setelah itu, Santi menginap di tempat itu untuk malam ini. Namun setelah pagi menjelang, matahari pun bersinar. Akan tetapi, sinar matahari itu sepertinya tidak bersahabat dengan Santi. Kemudian Santi menuju ke suatu gua kecil demi menyelamatkan diri dari paparan sinar matahari. Dan kebetulan sekali bahwa terdapat hewan di dalam sana. Ia pun langsung mengencerot hewan itu, lalu menghisap cairan merah yang dihasilkan dari hewan tersebut. Hari demi hari telah dilalui oleh Santi, atau bahkan tahun demi tahun. Entahlah. Santi kini telah menjalani hari-harinya dengan penuh kesendirian. Oleh karena kesendiriannya tersebut, tak sesekali ia berhalusinasi akan kemunculan Guntur di sisinya. Dan ia pastinya sangat tidak leluasa jika pagi dan sore hanya berada di dalam gua. Sebenarnya ia bisa keluar menggunakan selimutnya tersebut, namun tidak selamanya, bukan? Yang mana mungkin selimut itu akan bertahan selamanya. Pasti ada masa jabuknya lah. Nah, oleh sebab itu Santi di sini menginginkan hal lebih dari itu, yakni akan melanggar kodrat sebagai seorang vampir. Sesekali ia mengulurkan lengannya ke sinar mentari, namun secara keseluruhan hal itu malah menyiksa dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian terlihat Santi yang sedang menggerogoti kulitnya, dan hal itu membuatnya kembali bangkit untuk kembali mencoba melawan sinar mentari. Beberapa kali percobaan gagal ia lakukan, sehingga membuat kulitnya mengalami pergantian sampai berkali-kali. Dan pengalamannya itu juga sudah ia tulis di dinding gua tersebut. Nah, setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia pun berhasil, guys. Tentu atas keberhasilannya tersebut, Santi di sini tak bisa berkata-kata lagi dan hanya meringis keenakan. Dan bisa dipastikan bahwa sekarang ia sudah bebas melakukan perjalanan kemanapun ia mau. Singkat waktu, Santi kini mengalami musibah karena tanpa sengaja ia menginjak sebuah jebakan di salah satu perkebunan sayur milik seseorang, yang dimana pada dasarnya jebakan tersebut dikhususkan untuk seekor serigala ataupun beruang. Nah, oleh sebab itu datanglah seorang pria paruh-baya bernama Candildo, yaitu sang pemilik kebun tersebut. Ia pun lalu membawa Santi ke dalam rumahnya. Namun Dido kebingungan di saat akan mengobati pergelangan kakinya Santi, yang dimana tak ada cairan merah sedikit pun yang keluar dari kakinya itu. Tak hanya itu saja, bahkan terlihat jika tulangnya aman-aman saja, tak ada retakan maupun patah. Karena bisa diketahui bahwasannya jebakan itu dikhususkan untuk hewan buas. Karena menganggap Santi ialah anak yang hilang, Dido pun bertujuan akan menanyakan kepada langganannya akan hal itu, sekalian dengan berdagang sebuah keju. Namun tak satu pun dari mereka yang mendengar berita tentang anak hilang. Nah, di saat akan makan malam, Dido sangat dibuat geram lantaran Santi yang susah untuk disuruh makan. Dan di saat itu juga ia mengira bahwa Santi sedang sakne, karena kelakuannya yang mirip seperti orang yang lagi ngenes. Santi lalu kabur ke tempat tidurnya dan bertujuan akan turun melewati sebuah jendela yang ada di situ, yang dimana ia di sini sedang kelaparan dan akan mencari makan. Dan sangat kebetulan sekali jika ada segerombolan kambing di situ. Akan tetapi hal itu tak terjadi lantaran ia mendengar bahwa ada suara ayam milik tetangga. Nah, pagi pun menjelang dengan sudah ada seorang bapak pendeta bernama Sebastian yang sedang mengunjungi Candido. Bahwasannya Bastian mendengar isu jika Dido telah menemukan seorang bocah perempuan di kebunnya. Di sini Bastian memberi arahan bahwa baiknya membawanya ke panti asuhan atau ke tempat orang kaya untuk dijadikan pelayan. Seketika pernyataan itu pun sangat tak disetujui oleh Santi. Di saat akan memaksa Santi, saat itu juga Candido menjelaskan bahwa biarkan saja ia berada bersamanya untuk saat ini, karena sudah tugasnya merawat gadis itu akibat jebakan yang ia buat. Dan di suatu malam Candido memarahi Santi karena penampilannya yang seperti nenek tua. Ia pun kemudian memberikan pakaian yang pantas untuk Santi kenakan, yang dimana itu ialah pakaian milik anaknya yang sudah meninggal, sekaligus memberikannya nama yaitu Amaya. Tapi kita panggil saja dengan sebutan Santi, oke? Dan tibalah pagi hari dengan menampilkan Santi dan Candildo yang akan pergi beribadah ke gereja yang tak jauh dari tempatnya tinggal. Sontak hal itu membuat mata orang-orang pada tertuju kepada mereka berdua. Dan kocaknya adalah ketika Santi disuruh untuk bergabung dengan para kaum Hawa, ia malah tak mau dan hanya ingin berada di sampingnya Dildo. Di sini Santi tak kuasa menahan mual ketika memakan suatu pemberian dari sang pendeta. Ia pun lalu melepehkan makanan tersebut. Dan aksinya itu sudah disaksikan oleh seorang bocah lelaki bernama Miguel. Nah, lalu mereka pun bertemu di salah satu pohon kering yang sudah ada Santi di atas sana. Kemudian Miguel menjelaskan bahwa aksinya Santi tadi adalah suatu perbuatan dosa abadi. Nah, di saat banyak babacot, di saat itu juga Miguel terjatuh.
Bahkan nasibnya Miguel cukup mengenaskan, yang dimana ia akan diserang oleh segerombolan lebah. Dan secara mengejutkan, Miguel dibuat salfok ketika Santi yang berdiri santuy di kawanan lebah tersebut tanpa dientup seekor pun. Bahkan ia bisa mengalihkan perhatian lebah itu, guys. Setelah itu mereka kembali berjalan-jalan dengan Miguel yang bertanya tentang keanehan tersebut. Namun Santi memberi jawaban yang di luar nalar dengan mengatakan bahwa lebah itu takut kepadanya. Kemudian tibalah mereka di salah satu air terjun, yang dimana Miguel menjelaskan bahwa anaknya Candido pada saat itu menghilang. Dan saat melakukan pencarian selama 2 hari, ia ditemukan mokat di air terjun tersebut. Oleh kejadian itulah Candido merasakan trauma berat, sehingga membuatnya jarang keluar rumah. Namun semua itu berubah saat kedatangan Santi di kehidupannya Dildo. Nah, berawal dari pertemuan hingga menjadi teman dekat, namun semuanya kini berubah menjadi akhir yang cukup baik. Itulah yang dinamakan persahabatan bagaikan ulat, berubah kepompong menjadi butterfly. Hah? Gimana? Nah, tibalah waktu malam dengan menampilkan Santi yang sedang ditemui oleh seorang vampir, yang kemudian menjelaskan bahwa bagaimanapun juga manusia tidak sama dengan mereka. Dan Santi tentunya akan selalu kesepian, serta penuh dengan luka ketika menyaksikan orang terdekatnya nanti meninggalkannya. Sebelum pergi, vampir itu menjelaskan bahwa dia akan selalu menunggu Santi. Siapakah orang itu, guys? Apakah dia si Guntur? Pagi pun cerah dengan memperlihatkan Santi yang sudah di gereja. Ia pun di sini meyakinkan diri dengan kembali memakan sesuatu dari pendeta tersebut. Akan tetapi di saat menelannya, Santi merasa kesakitan dan mulai berperilaku aneh dengan barbar meminta cairan merah kepada Candido. Tentu peristiwa itu pastinya sudah disaksikan oleh banyak mata yang tertuju kepadanya. Sesampainya di rumah, Candido berpikir sejenak bercampur sedikit ngeri. Kemudian ia pun mau tak mau harus mengorbankan salah satu kambing peliharaannya, lalu memberikan cairan itu kepada Santi. Namun Santi menyuruh Dildo untuk keluar. Dengan kata lain, ia tak mau dilihat ketika lagi mamam. Singkat cerita, Candido pergi untuk berdagang bersama Santi. Akan tetapi para langganannya enggan untuk membuka pintu apalagi membeli dagangannya Dildo. Ya tentu, atas peristiwa di gereja tempo hari itulah yang membuat reputasi Dildo saat ini menjadi hancur. Dan tak hanya Dido yang merasakan hal itu. Begitupun Santi yang sekarang dijauhi oleh Miguel. Oleh sebab itu Santi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bundir. Namun hal itu tak berefek sama sekali. Karena tidak berhasil, ia pun menuju ke gereja dan hendak meminta tolong kepada Pak Pendeta untuk mencabut hal janggal yang dialaminya. Dan di sisi lain, Candido merasa khawatir karena Santi tak berada di rumahnya. Ia pun mencarinya sampai ke gereja. Namun di sini Dido tak ingin kehilangan seseorang lagi dalam hidupnya. Oleh sebab itu ia menggagalkan ritual baptis tersebut. Karena secara logis pembaptisan itu bisa saja membuat Santi mokat. Karena bisa kita saksikan jika Santi yang sekarang ini dalam keadaan lemas tak berdaya. Karena merasa Dido sudah kehilangan imannya, Pak Pendeta pun berinisiatif akan menolong mereka dari dunia dan akhirat dengan cara memaksa Dido menyerahkan Santi kepadanya untuk dinetralkan. Akan tetapi, Dido sudah menyadari akan hal itu. Ia pun kemudian kabur dari desa tersebut dengan membawa Santi ke suatu tempat yang sangat terpencil. Lalu mereka berdua pun menjalani hidup dengan sangat tentram, mulai dari beternak sampai berkebun. Dan tentu umur sudah menjadi patokan untuk setiap makhluk yang hidup di dunia. Hal itu bisa dirasakan oleh Dildo yang merasa bahwa kehidupannya di dunia ini sudah tak lama lagi. Terkecuali Santi yang dimana tak ada perubahan sama sekali yang terjadi pada dirinya. Melainkan ia hanyalah gadis kecil yang mempunyai umur relatif sangat tua. Saat ini Santi merasa sangat terpukul akan kepergian Dido yang sudah ia anggap sebagai ayah sendiri. Dan hari itu juga bertepatan dengan awal peperangan sipil Spanyol, yang dimana tahun itu ialah tahun 1936. Jadi kalian kalkulasikan saja berapa umurnya Santi saat ini. Nah, 1936 dikurang 1876 sama dengan 60. Jadi Santi saat ini sudah berusia 60 tahun guys. Wow, sangat tua sekali bukan? Dan alasan mengapa Santi tak menolong Dido dikarenakan ia tak mau Dido menjadi seorang vampir dan hanya bisa mengonsumsi makanan mentah setiap harinya. Dan tentunya ia tak mau melihat orang lain merasakan apa yang ia rasakan saat ini, yaitu penderitaan akan kehidupan. Dengan kesimpulan bahwa kehidupan abadi itu tak seindah yang dibayangkan. Kita lanjut ke Santi yang sudah berada di perkotaan dengan diperlihatkannya keadaan kota yang sekarang sudah hancur berantakan karena peperangan. Terlepas dari itu, ia kemudian menemukan Miguel yang sekarang sudah tua sekali. Tak hanya itu saja, Miguel bahkan sudah bergabung di sebuah organisasi pasukan militer. Dan terlihat bahwa sekarang ia sedang sekarat dengan meminta pertolongan kepada Santi. Namun perhatian Santi teralihkan ketika ada sosok misterius yang membuat Santi menjadi penasaran tentang kehadiran sosok tersebut. Ia pun lalu mengikutinya sampai di sebuah gua.
Dan ternyata itu ialah Guntur yang terlihat bingung dengan kelebihan Santi yang bisa berjalan di bawah sinar mentari, sekaligus membuatnya sangat bahagia akan kehadiran Santi di sisinya. Namun di sisi lain Santi terlihat kurang bahagia dan mulai menjelaskan tentang sesuatu yang telah diambil Guntur darinya, yaitu kemantekan. Santi menjelaskan bahwa ia tak mau hidup layaknya orang yang sudah mantek. Oleh karena itu Santi memohon kepada Guntur untuk mengakhiri semua ini. Singkat cerita, karena penjelasan Santi yang membuat Guntur bisa berpikir positif, Guntur pun kemudian mengakhirinya. Dan di akhir cerita, kini Santi kembali menjalani kerasnya hidup, tetapi dengan perilaku layaknya manusia normal. Nah, itulah cerita dari film yang berjudul Ilargi Gustiak. Seperti biasa, maafkan jika ada salah kata dalam penyampaian, berserta kurangnya detail dalam mengulas. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Saya si Beleng pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!